Cerita ini dimulai di sebuah stasiun yang sangat gelap. Di sana, berdiri seorang pria yang mengatakan kepada teman-temannya bahwa pertemuan itu akan tetap diadakan dan tidak boleh ada yang membawa senjata. Mereka semua pun pergi menaiki kereta. Pertemuan ini akan dihadiri oleh semua geng. Nampak sekelompok geng dengan kostum ungu menyala dan memakai topi tengah berjalan sedikit bergaya. Beralih pada geng dengan kaos merah, topi pesulap, dan wajah putihnya. Banyak sekali geng yang terlihat di lokasi. Ada yang menggunakan baju hitam, baju seperti tentara, hingga memakai jaket kuning. Kereta yang dinaiki The Warriors terus berjalan. Di dalam, terlihat semua anggota sedang bercanda dan mengganggu teman yang lainnya. Setelah perjalanan yang lama dan sudah banyak membicarakan tentang Cyrus, yang lainnya pun tiba di lokasi. Semua mata dari setiap orang tertuju tajam pada mereka. Tiba-tiba, seorang pria di tengah-tengah mereka berteriak dan menyuruh semua berhitung. Dan ya, dia adalah Cyrus. Di sana, semua orang begitu mendengarkan dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Cyrus. Mereka bertepuk tangan dan bersemangat sebelum bertarung. Cyrus juga mengatakan bahwa hanya ada satu geng yang bisa menguasai kota ini. Cyrus ini sangat berpengaruh karena setiap apa yang dia katakan, semua orang pasti bersorak dan mendukungnya. Ada sebuah geng yang menyalurkan pistol ke teman yang lainnya. Dan semua sorakan itu seketika berhenti saat salah satu dari anggota geng yang membawa pistol itu menembakkan peluru ke arah Cyrus. Semua orang pun terkejut dan langsung berhamburan tidak beraturan. Semua ini sengaja dilakukan geng itu untuk memfitnah The Warriors. Dan benar, seorang yang sudah menembak Cyrus malah berteriak dan mengatakan bahwa The Warriors lah yang sudah membunuh Cyrus. Akibat provokasi itu, semua orang pun memukuli leader The Warriors, Client. Untungnya seluruh anggota The Warriors mampu menjebol sebuah palang dan berhasil melarikan diri. Mereka pun bersembunyi di sebuah kuburan. Ketika mobil polisi sudah melewati kuburan, mereka pun mengecek keselamatan teman-temannya. Semuanya selamat kecuali Client. Sepertinya, Client tewas karena dikeroyok tadi. Bukannya berdiskusi, Ajax dan Swan malah bertengkar untuk memperebutkan siapalah pemimpinnya jika Client memang benar-benar terbunuh. Teman mereka yang sedang memeriksa kondisi dari atas mengatakan bahwa kereta sudah ketemu dan semuanya bergegas ke sana. Skin beralih di sebuah tempat gelap seperti di bawah jembatan. Dan di sana sudah berbaris rapi geng Reeves dengan pakaian berwarna oranye. Pemimpin mereka bertanya siapa itu The Warriors. Ia mengatakan bahwa ia menginginkan The Warriors dalam keadaan hidup maupun mati. Beralih kepada seorang wanita yang sedang menyiarkan berita. Ia mengatakan siapapun yang berada di jalanan dan bertemu dengan The Warriors segera melaporkannya dan berita itu atas perintah Gramercy Reeves. Semua anggota The Warriors masih terus berjalan, mencari jalan keluar agar mereka bisa kembali ke asalnya di Coney Island. Ketika The Warriors sudah dekat dengan stasiun dan kereta, melintaslah sebuah kendaraan dengan geng yang dulunya berdamai dengan The Warriors. Tapi nyatanya mereka berkhianat dan mereka pun dikejar oleh mobil itu. The Warriors terus berlari dengan kencang tanpa henti. Dengan sekuat tenaga, mereka pun berhasil masuk ke dalam gerbong kereta. Dan gerombolan tadi tidak bisa mengejar The Warriors lagi. Beberapa saat kemudian, perjalanan tiba-tiba terhenti
karena ada kebakaran besar yang menghambat kereta mereka. Mau tidak mau, semua turun. Skin beralih pada geng yang memakai pakaian hitam yang sudah menembak Cyrus. Di sana, ketua geng sedang menelpon dan mendapatkan kabar bahwa semua orang tengah mencari The Warriors. Temannya asyik mengambil makanan dan rokok di sebuah kedai. Namun akhirnya mereka tidak mau membayarnya dan malah meneriaki penjaga kedai. Back to lokasi kebakaran, The Warriors melihat sekeliling dan ternyata mereka sudah dikepung. Namun dengan santai, mereka berjalan sampai mereka benar-benar dicegat oleh The Gang Orphans. Swan dan Fox melakukan perundingan dengan The Orphans dan memuji geng tersebut agar tidak terjadi perkelahian di antara mereka. Lalu, muncullah seorang wanita mengenakan kaos pink dan berkukuk seperti ayam. Wanita itu menghampiri semuanya dan meminta satu jaket The Warriors. Tentunya Warriors tidak mau. Wanita itu ingin mengadu domba The Warriors dan The Orphans. Tidak menghiraukan masalah itu, The Warriors pun melanjutkan perjalanan melewati kawanan The Orphans. Lalu wanita itu mengikuti The Warriors. Dengan cerdas, Swan melemparkan botol molotov yang dibakar ke arah mobil dan boom, bakaran pun terjadi. Wanita itu malah diajak berlari menuju kereta untuk melanjutkan perjalanan. Sementara geng dengan pakaian hitam itu memiliki rencana untuk menangkap The Warriors di sisi jalan yang lain. Tiba-tiba saja semua polisi menemukan dan mengejar The Warriors. Mereka semua pun lari bersama wanita itu. Salah satu anggota malah terlempar dan tertabrak oleh kereta. Fox pun tewas. Sedangkan Swan dan teman yang lain malah bertemu dengan The Baseball Furies. Penyiar radio selalu memberi kabar kepada semua orang tentang perkembangan The Warriors. 3 anggota Warriors tadi yang berhasil naik kereta di sebuah stasiun, mereka disambut oleh sekelompok wanita cantik. Sedangkan sisa anggota lainnya terlihat sedang melanjutkan perjalanan. Swan dan kedua temannya tetap berjalan, namun satu teman mereka memutuskan untuk tinggal. Setelah berjalan cukup jauh, 2 teman Swan ingin kembali mengawasi teman mereka yang tertinggal tadi. Namun, Swan tetap berjalan untuk mencari yang lainnya. Ternyata wanita yang duduk sendiri itu adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Dan teman mereka pun berhasil terjebak dan ditangkap oleh polisi. Swan yang kala itu sendirian berhasil tiba di stasiun. Di sana, dia bertemu lagi dengan wanita kaos pink itu. Mereka malah ketahuan dan dikejar oleh para polisi. Teman Swan yang bertemu dengan wanita tadi diajak pergi ke lokalisasi untuk bersenang-senang. Di sana, salah satu dari mereka sudah mengingatkan bahwa mereka harus kembali ke stasiun. Di terowongan, Swan dan wanita itu malah berciuman. Setelah itu, Swan pergi melanjutkan perjalanannya. Kembali lagi di tempat lokalisasi, ternyata semua itu adalah jebakan yang memang mereka ingin membunuh The Warriors. Karena kemampuan The Warriors yang hebat, mereka bisa keluar dari lokalisasi itu. Namun, salah satu dari mereka tangannya terkena tembakan. Di stasiun, Swan terus berjalan mencari kereta yang menuju Union Square. Namun, ada seorang pria bersepatu roda yang mengikutinya. Akhirnya, semua anggota The Warriors berkumpul pada tepat waktu. Mereka mempunyai ide untuk menjebak geng sepatu roda itu dengan masuk ke toilet. Keesokan paginya, mereka semua akhirnya tiba di Caney. Sesampainya di kota, mereka diikuti oleh sebuah mobil. Dan ternyata, itu adalah pria yang menembak Cyrus dan mengadu domba Warriors dengan seluruh geng.
Swan menyuruh semua temannya memegang senjata dan memiliki rencana untuk menggiring lawan ke pantai. Di pinggir pantai, The Warriors dan geng lawan berkumpul. Di sana, Swan bertanya alasan mengapa pria itu membunuh Cyrus. Dan ternyata percakapan mereka didengar oleh seluruh geng The Reeves. Mereka akhirnya dibebaskan oleh geng The Reeves. Dan The Reeves pun akan segera menghabisi orang yang membunuh Cyrus.